Jika kamu memiliki kepedulian, respon respek, memberdayakan diri dan lingkungan, maju diri keluarga dan lingkungan kamu, maka pendidikan itu secara sinyal syariat menunjukkan keberuntungannya, menunjukkan keberhasilannya. Maka kita membangun komunitas yang seperti ini, membangun komunitas yang solid, yang menunjukkan bahwa bangunan keluarga, kebersamaan, dan membangun perilaku dalam kehidupan sosial yang menjaga kesatuan persatuan itu adalah hal yang mendesak dalam kehidupan beragama. Kehidupan itu sendiri dalam sistem menuju kepada Tuhan. Hidup agama itu sistem menuju kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau definisi banyak banget ya. Musyrik itu bukan masalah berhala dalam pengertian yang selama ini patung. Kalau hanya patung, maka patung dihancurkan selesai. Tapi berhala yang berada di dalam diri salah orientasi. Karena apalagi nggak mengenal Tuhan. Musyrik itu adalah perilaku yang tidak mengenal Tuhan, sehingga tujuannya tidak menuju kepada Tuhan. Ini di luar tema, manggeremung ya. Tidak apa-apa. Masalahnya pendidikan itu sekarang banyak didasarkan atas materi, didasarkan atas kebendaan. Sehingga saya mencontohkan sekali lagi bahwa kamu nggak sholat, kamu tukaran, kamu mengolok, kamu membuli, silakan, monggo. Ning agamamu saat kamu ditanya, sholat itu sehari semalam berapa waktu? Kamu jawab A, B, C, D, E 5 waktu, benar. Kemudian ada pertanyaan, apa yang disebut toharoh? Umpamanya begitu. 1, generasi, 2, bersuci, 3, bermain kotor-kotoran, 3, pengkaderan. Bersuci, benar. Terlepas kowe iki suci tenan apa ndak, terserah. Ora salat ning iso jawab nilai agamamu iso 10, bahkan iso 20, padahal soalnya 10. Sehingga beragama bukan masalah kesadaran sebagai hamba, tapi beragama itu adalah mata pelajaran. Terlepas kamu itu punya adab atau enggak, punya akhlak atau tidak, punya kepedulian atau tidak, yang penting saat dikasih soal bisa menjawab, nilaimu minimal 75, maka kamu naik kelas. Sekarang mata pelajaran kita adalah mata pelajaran materi, material. Sehingga kita sebenarnya adalah mendidik materialistik, bukan mendidik sebagai kesadaran. Kita tuh makhluk ruhiyah. Ada bisa obah, bisa gerak itu karena ada ruh Tuhan. Faktanya saat meninggal dunia ruh dicabut, kamu nggak bisa apa-apa. Itu ruh milik Allah. Kita tuh makhluk material, makhluk ruhiyah. Maka yang dijadikan pijakan aktivitas berdunia kita adalah masalah ruhiyah, masalah kesadaran, kan gitu seharusnya. Tolak ukurnya bisa. Cuma kita kan nggak ngerumuskan ini gitu ya. Oke. Maka kita ingin membentuk bersama, membangun sebuah kader yang memiliki kesadaran gitu ya, dari generasi ke generasi, sistemnya, kebersamaannya, kekeluargaannya. Jadi kita memposisi sains dan teknologi itu adalah untuk
kesejahteraan, untuk keadilan, untuk membangun kekeluargaan. Kalau ternyata kita berekonomi, kalau ternyata kita bersaing dengan teknologi, justru akan menjadikan perang, terjadinya ketidakrukunan, ya kita tinggal saja gitu loh. Gitu kan ya? Oke. Makanya kita makanya jamaah rahimakumullah dan seluruhnya, maka kita membentuk pendidikan ini, pendidikan kita ya, membentuk mental resiliensi. Karena ini yakin saja bahwa pendidikan yang memberikan dampak untuk terampil, berpikir rasional, berhati nurani, itu adalah tujuan pendidikan di kita dari canangan guru kita. Percaya bahwa ini, dan dari tampak yang sekarang ini perkembangannya kan mulai kita kebingungan lokal sehingga kita membuat gedung di itu. Dan ini kalau ini dari informasi yang kita terima ini benar, berarti tahun depan nggak cukup. Yang ada ini kalau nggak cukup, seandainya nanti kono gung dadi ya we kelasmu ya ndek latar-latar gitu. Jadi sampai kono anu itu alat semua ya, nanti gedung itu tengahnya luas, itu gambarnya 30 ping 20, itu tengah bagi futsal kena itu sekolah itu. Ya makanya itu kita akan terima kasih kepada yang telah kerja bakti, gotong royong dan kegiatan ekonomi bisnis kita fokusnya memang berkaitan dengan pendidikan ini juga, pendidikan untuk membentuk kader bisnis. Ini yang nguruk sakmono kae. Jadi asumsine saya tuh semula longgar lah, roroh nguruk diesel langsung nguruk sak-M entek ya wes. Terus akhirnya kan kita menjual kendaraan ini masih dalam penawaran Innovanya sudah terlepas, sudah bisa, tinggal ini masih dalam penawaran fungsi. Tidak apa-apa, memang butuh pendidikan kan lebih urgent. Kendaraan kan iso yang lain-lain kan, bisa motor, iso rental, ngawe di jalan raya gini ya semandek kan gitu dah. Gampang. Kemudian makanya ada satu ini ketiba eka ya kalau kita pada saat seperti ini kan kaitannya tadi yang sudah saya ungkapkan ini sekilas sebenarnya kan ini bukan materi, kan masih awalan. Jadi pada saat kita berbicara tentang ya alladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihi al-wasilata wajahidu fi sabilihi. Jadi wabtaghu ilaihi al-wasilah. Itu kalau kamu baca tulisannya ada tulisannya ilahi. Ilahi itu secara fisik dan secara batin berfungsi. Nama ilahi. Ilahi itu kita bekerja syariatnya, batinnya di rumah, ya gitu ya. Ingat keluarga, ingat tujuan kita bekerja, itu ilahi. Saat orang bekerja al-wasilatanya gitu kan, itu karena ada pemilik pekerjaan, al-wasilah.
Jadi orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya, memang iman dan takwa itu menjadi satu parameter adil dan makmur. Lafaz tanah barokah itu adalah masalah iman dan takwa. Wabtahu, nah ini supaya berada di dalam takullah, wabtahu ilahi, mencari hingga ketemu. Jadi wabtahu itu berpedoman pada al-wasilata, yang mendekatkan diri kepadanya. Al-wasilata ini apa sih sesungguhnya? Al-wasilata itu maknanya fa'il. Fa'il itu bukan kata benda. Fa'il itu ada pelakunya. Ada pelakunya. Bukan objek. Tapi subjek pelaku yang ditugasi sebagai fungsi wasilah, perantara, penyambung. Listrik ini al-wasilatanya apa sih? Kabelnya? Bukan, intinya adalah PLN-nya. PLN-nya bukan, SDM-nya. Ada pelakunya. Itu disebutnya al-wasilah. Al-nya isim ta'rif, al-wasilah. Tapi al-wasilah berwusul kepada orang mati dan sebagainya. Maaf. Ini yang menjadikan pro kontra banyak. Jadi sesungguhnya al-wasilah itu fa'il. Fa'il itu istimror, mudhari', kondisi saat ini. Jadi kalau kita mengacu kepada kalimat bahwa wabtahu ilai al-wasilata, itu adalah Nabi Muhammad. Tapi di dalam Al-Quran surat Al-Imran 144, wa ma Muhammadun, duduk fisiknya Muhammad, tapi dia sebagai pembawa risalah, berlalu Rasul pembawa risalah persis seperti dia. Jika dia meninggal dunia, pasti ada di antara kamu al-wasilata. Kan begitu ayatnya. Gitu loh ya. Jika kamu tidak percaya, maka kamu kategori yang berbalik ke belakang, kan gitu. Dan bagi mereka yang tidak percaya atau berbalik ke belakang, tidak akan memberikan mudarat sedikit pun. Tidak menjadikan mudarat, maksud saya, sedikit pun. Jadi pada saat kita berbicara tentang al-wasilata yang mendekatkan diri kepadanya, maka apapun yang kita lakukan menjadi bagian dari berjihad pada jalannya. Jadi ada fokusnya, ada titik aktivitas gerak yang kita lakukan di dunia ini. Sekali lagi ini kita membangun komunitas ini. Ya ini kemudian maka disebut bahwa al-wasilah itu penyambung dengan sesuatu yang menghidupkan hati nurani. Al-wasilah itu penyambung dengan sesuatu yang menghidupkan hati nurani, dan supaya dalam ampunan dan rahmatnya. Jadi bukan mayita, bukan jenazah ta, bukan kuburan ta, bukan apa sing dienggone disembah dienggone atau apa sini wit terus punden ta, bukan gitu loh. Ya. Bukan. Al-wasilata itu dia bisa ditanya, niki pripun, gimana? Itu al-wasilata. Lan nek kowe ndek nggone watu mbak anggap al-wasilata gitu ya. Walaupun sudah dikemas dengan seperti maisan umpamanya begitu. Kemudian kamu tanya, ya nggak bisa jawab sesuai pikiranmu. Duh watu kula nyuwun rezeki ingkang kathah. Terus kowe kekono, aku wis ndek nggone kono wis berwusul, aku wis petuk watune, kasil insyaallah kan gitu. Percaya kan gitu, karena watune jawab menurut kita kan gitu. Itu perspektif sesuai pikiran kita. Tapi al-wasilata itu sebenarnya adalah satu kemutlakan. Ini hanya sekilas karena nanti kan ada bahasan tersendiri. Makanya ini ada enggak ini apa, ini ada yang keliru. Oke. Jadi di dalam surat Al-A'raf 90 Al-Maidah 35. Kemudian ini ada satu perilaku yang kita bangun ya. Ini bagian dari sebuah watabi ma yuha ilaka min rabbik, dan ikutlah apa yang diwahyukan Tuhan kepadamu.
apa yang diwahyukan. Apa yang diwahyukan. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhan kepadamu. Wahyu itu makna yuha itu inisiasi. Inisiasi petunjuk, inisiasi terang. Inisiasi bukan sekedar petunjuk tulisan. Yuha itu maknanya adalah inisiasi adanya sebuah metode yang menjadikan seseorang yang terinisiasi itu akan satu, mengenal jati diri fitrah manusianya, kedua mengenal Tuhannya, kemudian yang ketiga mengetahui di dunia itu untuk apa, bagaimana, kemana tujuan berdunia, kemudian keempat mengetahui tujuan meninggal dunia, nek mati kemana tempatnya, kemudian pasti bukan sebuah semoganya itu nek ngelanggar itu semoga diampuni kan begitu ya. Kemudian yang kelima, dalam perilaku kehidupan berdunia ini menekankan tatanan lahir tidak berpecah belah, tahu yang diperjuangkan dan bagaimana cara berjuang. Ini di kalimat di balik yuha intinya tadi adalah, makanya kan yuha itu supaya dalam ketaatan, sering saya sampaikan, supaya di dalam nadhiron, supaya di dalam musyahidan, bersaksi, supaya basiron, untuk apa kita berdunia, bagaimana berdunia, dan tujuannya berdunia, wa nadhiron, dan terbimbing dan terarah. Itu yuha ilaika, kepada kamu, min robik. Kalimatnya menggunakan min robik, itu menggunakan kalimat min robik. Robik itu Tuhan, bukan hantu. Kalau hantu itu perspektifnya masing-masing, perspektif kita masing-masing. Tapi kalau rob konkret di dalam sistem Tuhan, Allah buat khalifah di muka bumi, wakil, itu sistem, itu rob. Sebutan rob itu pasti nahnu. Nahnu itu kami, ada keterlibatan utusan sebagai wasilah kepada Tuhan. Tapi bukan berarti kemudian ini kan dalam pengertian bahwa saat biaya memaknai wasilah kan, karena David bukan dimaknai disembah, bukan untuk itu. Artinya bahwa kamu itu untuk dapat wasilah orang tandur supaya tanah itu gembur pacul. Kedua, pupuk. Nah, supaya tanamannya itu bagus, dipupuk. Kena penyakit, diobati. Itu kan begitu. Tapi itu bukan al-wasilah, tapi wasilah, beda begitu ya. Kemudian wasilah mangan, piring, sendok, gak nganggo wasilah, ngokop, gitu loh. Kalau barang itu barang mati, ya bisa. Tapi kalau masalah gaib, masalah Tuhan, jadi wasilah itu kalau orang Amerika, orang Inggris, orang Singapura, yang orang Indonesia berada di Singapura, wasilahnya duta besar. Nggak ada duta besar, tanggah lamun begitu loh. Maka harus ada duta besar. Jika pemerintah itu baik, presidennya baik, maka presiden menunjuk dubes supaya orang-orang Indonesia yang berada di Amerika, yang berada di Inggris, jika mengurusi administrasi perihal tentang permasalahan-permasalahan dengan negara itu, maka diwakili sama dubes itu. Nggak usah wirawiri di Indonesia ngentek-ngentek edit kan begitu. Kalau presidennya baik,
Faktanya baik karena dikasih dubes, sehingga kalau kamu itu mau rekreasi bahkan dolan pun diwadahi gitu loh. Paham tuh maksud saya? Di Amerika begitu. Karena Tuhan baik, lakot manallah, maka mesti membuat utusan, seharusnya begitu. Kalau Tuhan nggak baik, ya berarti perspektif diwi-diwi kan begitu. Gitu kan. Penak ingin toh, paham toh? Itu. Tapi karena kesepakatan turis-turis di Amerika sepakat gak percaya karo dubes, wong pinter awake dhewe, wis gak usah percaya dubes, ya gak teko begitu kan. Labi wusulin ilahi ilabi wasitotin, tidak akan sampai jika tanpa wasilah. Nah itu. Wis sak jam. Kira nggak apa-apa. Itu ya akhirnya yang masuk